berbincang-bincang santai dengan beliau, Bapak Dr. Suenarto. Beliau adalah mantan Rektor Universitas Bung Karno. Beliau adalah juga Ketua Departemen Pendidikan Persaudaraan Cinta Tanah Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Kita akan bertanya kepada beliau bagaimana memaknai Sumpah Pemuda. Ini Bapak, sebagai sesepuh ya, yang sudah banyak pengalaman baik itu di dunia akademisi sebagai rektor maupun di dunia sosial dengan gerakan Cinta Tanah Indonesia di Persaudaraan Cinta Tanah Indonesia, kira-kira bagaimana kita harus memaknai Hari Sumpah Pemuda? Baik, pertama sekali marilah kita makna itu dengan flashback, dengan melihat suasana kebatinan, suasana kebatinan pada saat akan digelarkan tiga ikrar mengenai kebangsaan, yaitu ikrar tentang cinta tanah air, ikrar tentang bangsa, dan ikrar tentang rasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Pertama yang saya sangat kagum adalah bahwa pada saat itu tokoh-tokoh pemuda waktu itu berumur sekitar rata-rata dari 17 tahun, dan yang tertua adalah 24 tahun, yaitu Profesor Muhammad Yamin. Nah, di situ menunjukkan bahwa peranan pemuda di dalam membangun dan mengembangkan bangsa ini itu sangat besar sekali dan sangat memposisikan dirinya, para pemuda tersebut, sebagai generasi yang bertanggung jawab terhadap nasib bangsa ini. Nah, oleh karena itu dengan ada tiga sikap, tiga ikrar pemuda waktu itu, tanggal 28 Oktober 1928, itu saya melihat bahwa itu adalah suatu kehendak atau suatu tuntunan yang para pemuda tersebut memperoleh suatu cahaya ilahi di dalam menyatukan visi dan misi untuk bangsa dan negara Indonesia. Nah, itulah yang perlu dimaknai, bagaimana kita sebagai generasi penerus yang sekarang, yang saya sudah masuk umur 75, berapa bulan, alhamdulillah. Ini tentu, apalagi ini saya berada di Persada Soekarno dalam bentuk berdiri, Pak Susartono sebagai ketua harian. Terima kasih saya mendapat kesempatan untuk ikut berpartisipasi di dalam acara hari ini. Kalau tidak salah juga ada Sumpah Setia NKRI. Sumpah Setia NKRI. Nah, itu saya kira ini suatu kelanjutan yang sangat bagus untuk generasi masa lalu, generasi sekarang, dan generasi yang akan datang.
Jadi tidak bisa dipisahkan itu. Jadi generasi masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ya. Periodisasi itu bukan berarti kita putus-putus, tapi itu adalah satu proses di mana dengan melihat sejarah perjalanan itu harus dipegang teguh oleh masyarakat, khususnya para generasi muda yang menjadi penerus bangsa ini. Dan itu oleh Bung Karno yang pada saat itu kalau tidak salah beliau sudah berusia 27 tahun. 27 tahun. Beliau dari belakang tetap memberi kekuatan, menginspirasi lahirnya Sumpah Pemuda itu. Nah inilah yang maksud saya perlu dicatat. Ada pesan beliau adalah jas merah, yaitu jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, karena memang sejarah itulah kekuatan dari bangsa. Bangsa yang tidak menghargai sejarahnya itu akan berjalan tanpa arah dan berjalan tanpa cita-cita yang tetap ya, cita-cita yang sudah ditetapkan bersama untuk bangsa. Itulah maka itu perlu kita memaknai Sumpah Pemuda ini sesuatu, sekali lagi, sesuatu yang luar biasa di dalam episode perjalanan bangsa Indonesia ini. Ya Pak, kalau mungkin lebih realnya untuk generasi muda, karena tantangan zaman dulu mungkin bentuknya berbeda, ya. Pada waktu Sumpah Pemuda dibacakan itu dalam suasana penjajahan, waktu itu Hindia Belanda. Nah kemudian kita bersepakat bersumpah satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Nah sekarang ini kita sudah punya negara dan tidak ada penjajahan, tapi kita tahu sekarang ini ada globalisasi misalkan ya, informasi. Nah kira-kira seperti apa harusnya pemuda itu cara mengambil spirit Sumpah Pemuda itu? Oh iya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi kalau dilihat pada saat itu ya 1928, memang fokus pemuda waktu itu adalah untuk tujuan utamanya mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia ini dari tangan penjajah. Namun kita juga luar biasa, para pendiri bangsa di dalam menyusun konstitusi kita, menyusun undang-undang dasar kita, jelas di situ bahwa terutama Bung Karno ya, bahwa kemerdekaan itu adalah jembatan emas. Kenapa dikatakan oleh jembatan emas? Karena dengan jembatan emas itu, di seberang jembatan emas itulah harus diisi suatu kegiatan-kegiatan yang bersifat emas untuk memajukan bangsa dan negara. Nah, sekarang ini para pemuda dihadapkan suatu tantangan yang berat, yaitu menghadapi alam globalisasi atau istilahnya milenial. Jadi memang luar biasa dengan sistem IT yang semakin maju, semakin cepat perkembangannya. Nah itu memang para pemuda harus pandai untuk bisa menyelesaikan diri dan menganalisis apa yang menjadi
tantangan bangsa sekarang ini dan mampu mencari solusi untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, oleh karena itu ya tadi seperti pesan Bung Karno mengatakan bahwa pesan Bung Karno di depan para pemuda, saya lebih mudah dan lebih ringan dibandingkan engkau, wahai pemuda. Saya menghadapi musuh yang jelas, musuh penjajah. Tapi nanti para pemuda untuk mengisi jembatan emas itu yang dihadapi adalah tantangan-tantangan yang kemungkinan besar juga berasal dari dalam negeri sendiri, dari bangsa sendiri. Nah, ini adalah satu proses, suatu perjalanan. Nah, itulah yang harus hati-hati. Jadi para pemuda harus benar-benar waspada, teliti, tajam di dalam menganalisis semua tantangan. Apa contohnya kira realnya bahwa kita harus menghadapi sesama, ya kayak yang dikatakan Bung Karno tadi. Bung Karno sudah memberikan sinyal ya bahwa perjuanganmu justru lebih berat karena menghadapi saudaramu sendiri. Nah, ini kira-kira apa? Karena ini apa ya? Saya melihat bisa dua ya, bisa berarti wah nggak mungkin lah kita nggak ada masalah misalkan ada yang begitu. Tapi kalau kita mungkin iya, apa yang dimaksud Bung Karno? Kalau misalkan kita bilang salah contoh realnya apa? Gini, saya kembali lagi kepada ajaran dari Bung Karno, yaitu ajaran Trisakti yang terkenal, yaitu pertama berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri bidang ekonomi, dan yang ketiga adalah berkepribadian di dalam budaya. Nah, saya kasih contoh saja mengenai budaya saja. Inilah yang sangat rentan karena terbukanya informasi komunikasi, terbukanya informasi sekarang ini yang apa ya, yang sangat sulit untuk dikontrol. Nah, inilah salah satu contoh kemungkinan para pemuda ini justru akan menghadapi pendapat-pendapat yang berbeda, pendapat yang berbeda mengenai perkembangan informasi terutama dalam menghadapi budaya-budaya luar negeri, ya itu salah satu contoh. Nah, kalau yang mengenai berdaulat di bidang politik itu adalah masalah politik, itu masalah karakter dari masing-masing individu pemegang kekuasaan, dan ekonomi juga. Ya, sekarang para pemuda harus mampu mengembangkan bagaimana tadi disebut oleh Bung Karno, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi. Itu menurut saya para pemuda sekarang itu dituntut untuk mental switching menjadi punya mindset, growth mindset, yaitu harus meningkatkan kemampuan kemandirian, terutama yaitu mengenai pengetahuan kewirausahaan atau entrepreneur. Jadi harus punya jiwa entrepreneur, karena dengan jiwa entrepreneur itu berarti dia mampu mengisi kemerdekaan
di bidang ekonomi yang benar-benar, misalnya bisa membantu mengurangi pengangguran, karena seorang entrepreneur sebagai pengusaha pasti punya anak buah, paling enggak ada berapa gitu ya. Artinya apa yang tidak ada upaya untuk mengurangi pengangguran, itu salah satu contoh itu Mas Kesehatan. Ya. Termasuk misalkan kita dulu kan sudah bersumpah misalkan bahwa kita satu bangsa, kita tidak membeda-bedakan suku, walaupun suku tetap kita anggap ada ya. Berarti artinya bahwa tidak boleh suku lain menganggap suku lain berbeda, kan begitu ya. Termasuk bahwa kita punya satu negara ini yang bisa diterima oleh semua kalangan, maka disepakati oleh Pancasila. Ketika ada usaha-usaha, mungkin sebagian anak bangsa itu ingin mengganti Pancasila, apakah itu bukan termasuk bagian sinyal yang dikatakan oleh Soekarno, bisa dikatakan bahwa ini adalah menghadapi saudaramu sendiri? Ya, itu sinyal dari Bung Karno, terutama terhadap jati diri bangsa ini. Pancasila yang telah dipidatokan oleh Bung Karno 1 Juni itu, yang sebagai jawaban Ketua Dukuritsu Simbimbudi Sakai, Bapak Dr. Rajiman Wajir yang menyatakan kalau Indonesia nanti merdeka, dasarnya apa? Nah, itu selama sidang kurang lebih 3 hari itu belum terjawab. Mereka rata-rata mendiskusikan masalah-masalah yang menyangkut landasan hukum, landasan yang teknis mengenai aturan-aturan hukum itu. Tapi yang menuju kepada filosofi itu jarang, tidak ada yang berani. Karena ini adalah menyangkut, Bung Karno menyatakan filosofis kerja dasar filsafat bangsa ini. Itulah yang menurut saya luar biasa. Dan ini saya pernah pada saat melayani Perdana Menteri Malaysia, Bapak Mahathir Mohamad, waktu itu saya masih Rektor Universitas Soekarno, mengundang beliau untuk orasi ilmiah di inaugurasi Universitas Soekarno. Pada saat mengantar beliau menunggu pesawat yang mau berangkat, saya mendampingi beliau. Beliau sangat kagum bahwa Indonesia yang terdiri dari beratus-ratus suku dan beratus-ratus bahasa dan beribu-ribu pulau, tapi bisa bukan. Malah Pak Mahathir mengatakan waktu itu, kalau saya Malaysia itu enggak ada apa-apanya dibanding Indonesia mengenai keberagaman suku, bahasa, dan sebagainya. Nah, itu Pak Mahathir sangat kagum mengenai kok bisa Bung Karno bisa menyatukan bangsa Indonesia. Itu yang disampaikan ke saya. Oke, gini Bapak, ada yang mengatakan bahwa semua itu kok bisa kan begitu. Ada yang mengatakan, ini mau saya bertanya ini, ada yang mengatakan karena ada cinta. Artinya cinta itu sebuah keajaiban, sesuatu yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Maka ada yang pun mengatakan bahwa Sumpah Pemuda itu sebenarnya perwujudan dari rasa cinta sesama anak bangsa, cinta dari cinta bangsa. Nah, kemudian sampai Pancasila. Nah, ini nanti ada
hubungannya kebetulan dengan ini Bapak. Ini Bapak menulis sebuah buku ya, dan kaitannya dengan cinta ya. Nah, kaitannya dengan cinta ya. Kayaknya untuk yang pendidikan cinta ada dua tokoh kan ya, ada dua tokoh guru beliau ya, yaitu mohon nanti boleh jelaskan ini siapa ya, dan seberapa pentingnya sebuah cinta. Ini ada di buku ini, mohon mungkin ini bisa disampaikan supaya juga nanti tidak boleh semuanya ya, biar membeli nanti ya, biar membeli supaya kita bisa memahami apa sebenarnya cinta itu dan apa sebenarnya cinta tanah air itu. Silakan Bapak. Oh ya, terima kasih pertanyaannya Mas Gustavo. Jadi saya bersyukur beroleh karunia dan rahmat berkat Allah SWT di dalam seumur saya bisa mempersembahkan suatu tulisan dari suatu perjalanan saya pribadi, jadi terutama di dalam saya berguru pada sama guru saya Bapak Kiai Muhammad Mokhtar Mukti Syekh Al-Kitabah selama kurang lebih 33 tahun. Nah, judul buku itu kan Syekh Bapak Kiai Muhammad Mokhtar Mukti Syekh Al-Kitabah, pejuang Islam rahmatan lil alamin dan pejuang cinta tanah air. Selama saya menjalani sebagai murid selama 33 tahun itu, terus terang saya telah mendapatkan suatu ajaran beliau yang benar-benar beliau itu mewujudkan segala sesuatu, diwujudkan dengan rasa cinta kepada sesama, rasa cinta kepada bangsa dan negara ini, dan juga pasti rasa cinta pada Yang Maha Kuasa, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah saya akhirnya di dalam renungan waktu itu, semula saya berkonsultasi dengan beliau karena beliau sudah 2 kali minta pada saya, Pak Narto, nanti kalau sudah purna dari Universitas Bung Karno coba menulis. Nah, saya merenung itu 2 tahun saya, dan pada awal saya berkonsultasi mengenai materi buku ini, semula saya memberi judul adalah memfaktakan Islam rahmatan alamin melalui Thariqah Siddiqiyah. Nah, di situ tentu materinya sudah menyangkut beberapa yang diajarkan oleh beliau, antara lain salah satu ajaran beliau yang saya juga pernah menanyakan pada beliau, bukan menanyakan, malah saya memberikan satu komentar. Pak Yai, ini 8 kesanggupan ini luar biasa, saya beranikan.
Terus beliau bilang, oh ya Pak Narto itu saya menyusun 8 kesangguan warga Sidikiyah itu bertahun-tahun dan melalui membaca buku-buku yang banyak sekali begitu. Nah, akhirnya pada waktu itu beliau memutuskan, oh kalau gitu Pak Narto coba dibuatkan jika beberapa kesangguan warga Sidikiyah itu di dalam figura emas. Jadi di dalam figura emas, di mana beliau menyatakan bahwa jika 8 kesanggupan warga Sidikiyah adalah pintu gerbang emas maknawi warga Sidikiyah. Pintu gerbang emas maknawi warga Sidikiyah. Agar warga harus hafal dan mengamalkan. Itu pesan wanti-wanti beliau. Nah itulah dari situ saya di dalam kesempatan terakhir menghadap beliau mengenai perkembangan judul. Alhamdulillah beliau menyambut dengan istilahnya gayung bersambut. Pesan beliau adalah, oh baik, terus disebarluaskan saja agar buku ini disebarluaskan kepada warga Thoriko Sidikiyah khususnya, dan tentu masyarakat umum juga menurut saya sangat bermanfaat juga. Di samping untuk mendapat ilmu Thoriko Sidikiyah, juga di sini ada ilmu tentang cinta tanah air Indonesia. Nah itulah, ini sudah terbit dan bisa dimiliki oleh warga Sidikiyah khususnya dan masyarakat ini. Jadi teman-teman, kita tidak akan buka banyak ya, ini supaya Anda juga penasaran ya, bahwa tadi saya sempat singgung ada 2 guru, dan bagaimana ajaibnya dan pentingnya cinta tanah air dikupas di dalam buku ini ya, termasuk bagaimana prakteknya, bagaimana tanda-tandanya ya. Buku ini bisa menginspirasi khususnya para generasi muda. Tentunya tadi disinggung, buku ini memang untuk semua kalangan ya, semua kalangan, khususnya generasi muda. Tentu yang paling harus memiliki adalah dari warga Thoriko sendiri dulu. Nah ini yang penting karena ini menyangkut Sang Maha Guru ya. Jadi untuk umum bagus ya, tapi kita sebagai warga layak untuk lebih dulu memiliki. Ya, mungkin itu dulu untuk kesempatan kali ini. Mungkin lain waktu kita lanjutkan. Bapak Dr. Sunarto, terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Salam atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.